pertanyaannya di aplikasinya dan nanti speakers kami akan memberikan jawabannya untuk Anda. Baiklah, nah inilah Bapak Ibu sekalian, kita bisa sampai ke acara panel discussion. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ini mungkin saya akan mulai terlebih dahulu ya, sebelum kita membacakan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Nah, nanti saya akan membacakan pertanyaan dari Bapak Ibu. Untuk itu tidak perlu untuk angkat tangan karena bisa lewat aplikasi langsung dengan men-scan QR code-nya. Nah, baiklah, untuk pertanyaan ini mungkin saya akan bertanya ini kepada semua speakers untuk memulai sesi panel discussion ini. Nah, tadi kita sudah melihat dan juga mendengarkan presentasi-presentasi dari para experts kami hari ini, dari Bu Marshita dan juga Pak Roy dan juga Pak Hatip dan Bapak Iwan juga. Nah, pertanyaan saya melihat dari perekonomian Indonesia atau prediksi perekonomian global yang katanya Pak Hatip Basri tadi bilang it's not a recession, namun an economic slowdown katanya. Nah, berkaitan dengan ancaman resesi ekonomi ini, bagaimana Bapak atau Ibu melihat kondisi ini dan juga sebaiknya apa yang perlu kita siapkan? Mungkin saya akan persilakan kepada Bapak Didi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaannya. Bapak Didi ini dari sebagai Director of Legal and Human Resources of PT PLN Persero. Kami persilakan, Pak. Terima kasih Mbak. Sebelumnya terima kasih pada Deb, pada Mbak Neneng dan semua tim yang telah memberi kesempatan kepada PLN untuk dapat hadir pada sebuah event yang sangat pastinya bermanfaat bagi semua. Bapak Ibu sekalian, PLN adalah perusahaan yang sangat sensitif dengan persoalan pertumbuhan ekonomi. Ada sebuah lockdown di mana pertumbuhan listrik itu ada indeksnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Besarannya 1,2 sampai 1,3. Artinya kalau pertumbuhannya 5, barangkali pertumbuhan listrik bisa sekitar 6, sekian. Jadi kami sangat berkepentingan di PLN terhadap performa ekonomi negara kita. Oleh karena itu, menyikapi narasi maupun prediksi yang disampaikan oleh ekonom baik nasional maupun internasional, manajemen PLN saat ini mencoba untuk menggunakan sebuah paradigma yang lain, yang selama ini bersifat lebih menunggu dengan sebuah pengertian dasar kami ini adalah monopolistik, pasif, itu akan diubah ya, cara pandang, cara sikapnya menjadi lebih proaktif. Jadi kita sangat membuka diri untuk adanya sebuah kolaborasi yang mana tujuannya adalah membantu menjadi pihak yang secara sadar bagaimana bisa meringankan tugas pemerintah. Jadi dalam konteks ini kami mendatangi para potensial investor yang ada di kawasan untuk bisa datang ke Indonesia untuk menjemput bola. PLN tidak lagi berada pada posisi pasif yang hanya menunggu. Jadi dalam beberapa waktu terakhir ini Pak Dirut, Pak Darman Prasojo datang ke Singapura, ke Jepang, ke Eropa untuk menyampaikan pesan. PLN siap untuk memberikan dukungan investasi kepada siapapun yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Dan terkhusus narasi yang dibangun oleh PLN adalah bagaimana data-data center. Jadi ada sebuah kondisi yang menarik saat ini Bapak Ibu. Singapura adalah tempat yang sangat menarik bagi investasi data center maupun investasi buat manufacturing company. Namun demikian, situasi Singapura tidak lebih menguntungkan saat ini karena memang ke depan para industriawan ataupun pengelola data itu menginginkan yang namanya green energy, dan Singapura dengan luasan yang sangat terbatas secara sadar mengakui bahwa tidak ada pasokan energi hijau yang cukup signifikan. Nah, dalam kondisi tersebut mereka melakukan yang namanya moratorium.
Moratorium artinya adalah tidak menerima lagi investasi terkait dengan data center, kecuali bisa hadir dengan energi hijau. Ini adalah sebuah kondisi yang menarik buat Indonesia. Kita bisa menyampaikan pesan kepada dunia internasional bahwa Indonesia siap untuk menerima investasi ini. Boleh dikatakan masa depan ekonomi seperti yang disampaikan oleh Prof. Katib tadi maupun Ibu Masita dalam kondisi yang kita Indonesia mampu bergandeng tangan, berkolaborasi, membangun satu narasi tunggal bahwa Indonesia siap menyediakan energi hijau, maka arus investasi global akan masuk ke Indonesia. Dan ke depan PLN menjadi pemain kunci untuk dapat menyediakan itu semua. Jadi pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan, saya dalam konteks ini sangat optimis kalau kita bisa memainkan narasi. Beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden meresmikan pusat kawasan industri hijau di Kalimantan Utara, di sungai, salah satu sungai besar di sana. Dan di sana akan ada 2 kawasan yang sangat besar. Kapasitasnya sampai lebih kurang 13 gigawatt. Bayangkan, suatu jumlah yang sangat besar yang tidak dimiliki oleh negara di kawasan ini. Kita bisa menjadi produsen hidrogen yang siap untuk kita kirim ke Asia Timur untuk menggantikan energi fosil. Ini adalah masa depan kita. Dan peluang itu banyak sekali Bapak Ibu. Jadi sebagai bangsa kita harus optimis bahwa kita adalah negara yang dikarunia oleh Tuhan dengan apapun sumber energi yang ada. Kasarannya besok ini ke depan jual rumput pun laku Bapak Ibu. Mengapa itu digunakan untuk co-firing? Membantu pembangkaran pembangkit menggantikan batu bara. Coba kita bayangkan daerah yang minim seperti Nusa Tenggara Timur yang hujannya sangat jarang, itu bisa kita tanami. Apapun, menanam solar panel, kita convert jadi hidrogen, kita kirim ke Jawa bisa, kita tanam rumput atau semacam tanaman perdu, kemudian kita packing, kita jual ke Jepang, kita jual ke Korea, kita jual ke Cina, itu laku. Itu baru daerah yang secara geografis tidak menguntungkan. Apalagi kita bicara Papua, di situ ada Sungai Membramo, 20 gigawatt siap untuk dikembangkan. Dan secara geostrategik berada dekat sekali dengan Jepang. Jepang ke depan akan menggunakan hidrogen sebagai backbone. Jadi ini adalah suatu gambaran kepada kita semua, negara kita sangat-sangat strategis untuk bisa menyambut transisi energi. Oleh karena itu, mari kita berkolaborasi. Kami di PLN dalam lingkup yang lebih kecil, tidak yang sebesar yang tadi kami sampaikan, sudah bergandengan tangan dengan Grab untuk menggarap yang namanya bagaimana memberikan pelayanan terbaik buat pegawai kami. Pegawai prinsipnya adalah bekerja saja, hal-hal lain serahkan kepada manajemen. Dan inilah yang saat ini dilakukan sehingga memudahkan banyak hal. Terima kasih kepada Grab yang sudah memberikan dukungan kepada PLN, dan tentunya konsep ini akan kami copy dengan pola yang lain yang pada intinya adalah membuat pekerjaan itu menjadi lebih mudah, lebih bisa dikontrol dan accountable. Demikian Mbak, terima kasih. Terima kasih banyak. Mari kita beri tepuk tangan yang luar biasa sekali Bapak Didi untuk jawabannya. Kita harus tetap optimis Pak ya, bahwa Indonesia ini apapun yang kita tanam selalu subur. Untuk itu kita harus lebih percaya diri dalam menghadapi economic slowdown yang kita akan hadapi pada tahun 2023 ini. Dan untuk pertanyaan yang sama Bapak Rifanda, ini mengenai perekonomian dunia yang katanya akan mengalami economic slowdown, ini bagaimana Bapak melihat dan apa sih sebenarnya yang harus kita persiapkan? Terima kasih Grab, Ibu Neneng dan tim yang sudah memberikan kesempatan kepada
Albi Nutritional ya untuk bisa mewakili di sini. Ya. Kalau dari kami melihat karena expertise kami adalah di consumer goods ya. Jadi kami akan mencoba mendapatkan yang tadi dari sisi market trend dan consumer trend. Jadi setuju dengan yang dikemukakan oleh Pak Ibu Mencinta, Pak Khotim maupun Pak Yusuf bahwa sebetulnya kita melihat di luar mungkin terjadi economic slowdown, tapi kita melihat Indonesia cukup resilient ya. Jadi data dari market trend menunjukkan, tadi sudah disebutkan bahwa 52% GDP itu ada dari sektor konsumsi ya, dan kami dari sektor consumer goods juga menjadi motor dari sektor konsumsi itu, di mana terlihat kalau di tahun 2020 memang terjadi konsumsi itu turun ya. Konsumsi turun, dan 2021 itu quarter by quarter sektor konsumsi itu masih naik turun. Tapi 2022 itu cukup stabil, quarter by quarter itu sektor konsumsi growth-nya 5% versus last year. Jadi itu menunjukkan dari sisi market trend itu kita belum ada data di kuartal 1 2023 ya, kan datanya per quarter, tapi Januari menunjukkan pertumbuhan yang stabil ya. Jadi kita melihat bahwa dari sisi konsumsi itu terjadi Indonesia cukup solid ya. Jadi saya rasa untuk resesi kita cukup kuat menahannya. Kemudian kalau kita lebih dalam dari sektor konsumsi tadi, memang yang terjadi yang harus kita waspadai adalah fenomena bahwa orang itu euforia dengan post pandemi. Jadi yang terjadi dari sektor konsumsi, growth terbesar itu adalah dari sektor leisure, ya, sektor foods. Jadi orang sekarang sangat berlomba-lomba untuk going outdoor, makan di luar, dan FMCG pun juga tumbuh double digit ya, 11-12%. Jadi itu sangat mengembirakan. Tapi kalau dia lebih dalam dari FMCG, growth terbesar juga produk-produk yang sangat berhubungan dengan orang lagi going out ya. Jadi makanan instan ya, terus ready to drink dan sebagainya. Jadi fenomena ini yang saya pikir menjadikan kita lebih confidence bahwa sebetulnya market akan tetap stabil dan going strong di tahun 2023. Kemudian dari sisi konsumen itu juga data menunjukkan bahwa dalam tahun 2022 month by month itu terjadi peningkatan dari consumer CPI ya. Jadi consumer perception index semakin meningkat, bahkan sekarang sudah back to normal di angka 123. Itu juga menjadi tanda bahwa konsumer juga cukup kuat. Dan yang terakhir adalah data dari Nielsen juga bahwa sebetulnya dibandingkan dengan seluruh negara Asia Pasifik, Indonesian consumer tuh yang paling confidence dan ada persepsi bahwa 56% tuh justru merasa financially better off dibandingkan dengan last year. Dan itu angka yang tertinggi di Asia Pasifik. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa dari segi market konsumen itu cukup solid. Jadi dari kami melihat 2023 kita mungkin akan cukup kuat untuk terus bertumbuh. Nah, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mensiasati bahwa memang terjadi perubahan yang cukup signifikan dari market shifting karena post pandemi dan juga consumer behavior. Yang pertama adalah kalau dari segi market trend tadi sudah terlihat bahwa konsumen itu sekarang skew kepada produk-produk yang ke arah lifestyle, yang ke arah going out. Ya, karena memang pada waktu ditanya oleh responden yang juga kami ikut risetnya, hampir 60% konsumen itu 60-70% konsumen concern dengan physical and mental wellness. Jadi saya tuh sudah sekian lama terkurung gitu ya. Jadi orang sekarang pengen enjoy life. Nah, jadi memang produk-produk yang mengarah kepada lifestyle ya, tempat-tempat hiburan, tourism itu akan harus terus kita kembangkan. Dan kemudian yang kedua adalah konsumen sangat concern dengan health ya, sehingga produk-produk yang ke arah nutrisi itu akan sangat prospektif. Tapi memang sisi lainnya adalah konsumen perlu edukasi. Ya, itu sisi yang perlu kita siasati. Nah, kemudian dari segi retail juga terjadi fenomena yang menarik ya, bahwa di tahun 2022, mohon maaf walaupun ini diskusi tentang digital, tapi realitanya adalah memang data selama 3 kuartal berturut-turut untuk transaksi ya, transaksi di e-commerce itu memang mengalami tekanan. Ya, jadi memang konsumen secara shopping behavior itu cenderung kembali kepada kebiasaan sebelum pandemi ya, karena orang Indonesia itu memang dasarnya suka shopping ya, shopaholic. Nah, sekian lama terkurung nggak bisa keluar, begitu sekarang bisa keluar, berbondong-bondong kita kembali kepada tadi sebenarnya Pak Iwan ya, sangat ingin merindukan customer experience.
Jadi touch and feel sangat penting buat konsumen, sehingga di dalam banyak hal behavior yang tadinya mungkin tadi istilahnya web booming ya, itu memang tetap terjadi, tapi orang benar-benar sekarang banyak sekali melakukan katakanlah visit kepada e-commerce itu lebih ke arah untuk pengen tahu produk, edukasi, tapi dia benar-benar pengen touch and feel real stuff sebelum melakukan transaksi. Jadi memang yang terjadi sekarang, baik di gadget, baik itu di fashion, dan juga di produk teknologi, bahkan di produk-produk kesehatan ya, itu transaksi yang terjadi signifikan adalah di offline dan di specialty store. Jadi orang benar-benar kembali pengen tahu apa sih yang unik. Jadi orang belanja kembali ke ini ya, ke pada pandemi orang pengennya ke toko-toko yang terdekat ya, shoppingnya simple, tapi juga dia fokus, dia sudah tahu apa yang mau dibeli. Nah, kita sebagai perusahaan berarti harus memperhatikan portfolio kita ya, bagaimana relevan dengan situasi konsumen post pandemi. Kemudian yang kedua adalah kita harus terus memastikan distribusi kita maksimal ya, juga di offline karena trendingnya kembali ke offline. Sedangkan online jadi memang terjadinya omni channel ya. Kita tetap memerlukan online tentunya, tapi itu akan lebih banyak kita build sebagai bagian dari ekosistem dan kita meningkatkan interaksi dengan konsumen, terutama edukasi. Dan yang terakhir tidak kalah penting adalah secara geografi pertumbuhan ekonomi sekarang yang terjadi banyak di luar Jawa, di secondary dan tertiary, tadi sudah disebutkan oleh Pak Roy. Jadi memang kita sebagai produsen di perusahaan consumer goods ya, itu memang harus terus meningkatkan akses di luar Jawa ya, karena memang pertumbuhan terjadi banyak di luar Jawa. Walaupun tadi ada prediksi bahwa mungkin dengan global ekonomi yang melemah, pertumbuhan di luar Jawa bisa tertekan karena banyak tergantung kepada sumber daya alam. Ya itu mungkin sesuatu yang perlu kita persiapkan. Tapi data dari tahun 2002 menunjukkan bahwa pertumbuhan di luar Jawa itu adalah yang memang menjadi growth driver Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Rifanda, pemaparannya luar biasa sekali, dan tentu kita bisa lihat ya dari pernyataan Bapak Rifanda bahwa there is positive progress Pak ya, dan behaviorally when it comes to shopping atau consumerism di Indonesia ini dan di dunia ini sudah semakin berbeda karena people are looking for more experiences dan juga efficiency. Nah, speaking of efficiency, tentu there's going to be more demand in transportation dan juga ride hailing. Nah, Grab akan sangat sibuk sekali nih tahun ini. Nah, pertanyaan saya untuk Ibu Neneng ini mengenai kondisi perekonomian atau the slowdown seperti Pak Hadi bilang ini, bagaimana Grab akan menghadapinya? Thank you banget pertanyaannya. Sebenarnya tadi kan saya juga pada waktu pembukaan mengatakan memang semua memprediksi akan slow down ya. Tapi saya melihat di Indonesia itu kenyataannya karena Indonesia sangat resilient, seperti kita semua udah dengar dari Pak Katib, dari Bu Masita gitu ya. I think we are doing good karena perekonomian juga akan bertumbuh 5%, ya kan? Tadi sudah dikatakan, jadi it's gonna be better than last year. Nah, hanya memang kita harus hati-hati jangan jumawa gitu kan, karena memang di luar sana keadaan perekonomiannya kurang baik, inflasinya terlalu tinggi, tapi kita di Indonesia kita harus sama-sama yakin bahwa semuanya akan baik. Tadi kalau untuk Grab sendiri memang betul tadi ada juga yang mengatakan bahwa pada zaman pandemi Grab itu blessing dengan banyaknya orang-orang di rumah sehingga mereka bisa pesan dengan online, GrabFood dan sebagainya. Tapi setelah ini terbuka kembali, kita juga mobility menjadi sangat berkembang. Dan tadi Pak Anda juga mengatakan bahwa ada special stores yang naik gitu, dan itu juga terjadi di Grab gitu ya. Dan dengan keadaan seperti ini kita juga banyak berinovasi karena this is the time for us to do innovation. Jadi Pak Didi juga mengatakan bahwa PLN juga terbuka, proaktif dan mau berkolaborasi dengan siapa saja gitu ya.
dan BNI juga tentunya berkolaborasi dengan kita. Nah, this is the time for all of us untuk melakukan inovasi dan berkolaborasi sama-sama, karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Pada waktu itu pernah Ibu Sri Mulyani juga mengatakan, dan Pak Jokowi mengatakan bahwa masa depan Indonesia ada di tangan yang ada di sini. Semua company-company yang di sini, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita juga melihat di luar Jawa yang perekonomian yang maju, growth-nya benar Pak Rifanda, growth-nya sangat-sangat tinggi. Now, how can we as a business use this opportunity untuk mengembangkan bisnis kita? Mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan. Terima kasih banyak Ibu Neneng, luar biasa sekali jawaban yang very apt ya. Thank you so much. Nah, selanjutnya ini kita sudah menerima beberapa pertanyaan, ada banyak pertanyaan untuk speakers kami hari ini, dan kami persilahkan kepada, saya akan langsung saja untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan dari audience. Nah, yang pertama ini, saya akan sebelum saya membacakan pertanyaan dari audience, mungkin ada satu lagi pertanyaan yang saya akan utarakan mungkin kepada Ibu Rian ini mengenai, tentu kita sudah melihat banyak sekali langkah-langkah dan juga strategi-strategi perusahaan-perusahaan, dan setiap perusahaan ini pasti strateginya beda-beda ya Ibu untuk menghadapi tahun 2023 ini. Nah, mungkin langkah-langkah atau strategi apa saja yang sudah mungkin dari perusahaan Ibu lakukan yang secara langsung bisa kelihatan benefit atau keuntungannya untuk menghadapi kondisi tahun ini? Terima kasih, dan sekali lagi terima kasih dan congratulations untuk Grab, acara yang luar biasa. Senang banget kalau pagi-pagi itu mendapatkan ilmu yang sangat-sangat berguna dari tadi pagi, dan semoga juga bisa ikut bantu sharing. Pertama, kami dari BNI tentu mau tidak mau saya harus bicara yang agak sedikit boring dikit ya, yaitu adalah kalau perbankan itu sebelum saya bicara mengenai inovasi digital dan sebagainya, bahwa apa yang kita lakukan untuk memastikan resiliensi terhadap bank sendiri. Karena tentunya dengan kejadian yang terakhir-terakhir ini juga itu yang sangat dipentingkan oleh para nasabah kami untuk memiliki kepercayaan dari mereka. Jadi hal-hal yang sedikit boring tapi sangat penting adalah satu, kita pastikan bahwa kekuatan terkait dengan capital kami juga sangat terjaga. Di dalam keadaan 2023 ini adalah sesuatu yang tentunya nggak bisa lepas dari fokus kami, dan ini juga kita lakukan secara terus-menerus dari 2 tahun terakhir, sehingga yang namanya capital adequacy ratio kami itu tetap terjaga dan meningkat dari 16,8% sampai dengan 19,3%. Tentu untuk para nasabah mereka juga nggak nanya ya itu persentasenya akan, tapi intinya kenapa ini penting adalah untuk mencegah hal-hal yang seperti bank run di mana bank itu capitalnya tidak kuat. Yang berikutnya adalah tentu untuk kita terus berinovasi dan terus memberikan layanan yang terbaik itu, kita harus menjaga yang namanya operational and cost efficiency. Operational and cost efficiency ini nanti saya akan masuk bagaimana sebenarnya banyak di-drive oleh digital innovation. Yang pertama untuk bank adalah cost efficiency dan kestabilan bank adalah rasio terhadap tabungan dan dana giro yang kita dapatkan. Ini adalah sangat-sangat penting, tapi juga kalau kita lihat persaingan itu sangat-sangat besar. Karena ini nggak ada bank yang nggak punya produk tabungan. Untuk usaha, untuk perusahaan nggak ada bank yang tidak menawarkan giro untuk transaksi. Itu adalah basic produk. Tapi kenapa ini adalah persaingan ini justru bagus? Dan kalau kita lihat kembali lagi kepada customer behavior, dalam 5 bahkan mungkin 5 to 7 years ini yang namanya
perkembangan mengenai teknologi. Mungkin 3 tahun yang lalu nggak ada yang ngomongin metaverse. Tiba-tiba sekarang everybody is already talking about metaverse and udah move on. Jadi udah masuknya ke AI dan segala macam. Jadi balik lagi saya hubungkan kenapa digital innovation itu penting. Karena ujung-ujungnya, dan semoga ini diambilnya tidak out of context ya, produk perbankan itu agak boring ya. Isinya kayak tadi tabungan nggak ada yang punya, nggak ada yang nggak punya. Tapi yang namanya consumer expectation, yang namanya perubahan dari consumer behavior, bahkan itu nggak hanya terbatas kepada produk perbankan. Sekarang katanya orang udah nggak mau nunggu untuk ride hailing. Saya masih ingat Bu Neneng kalau dulu perlu mobil ya, yaitu taksi lah ya, nelpon disuruh tunggu 30 sampai 45 menit, saya iya aja. Sekarang saya kalau di Grab nunggu lebih dari 2 menit, saya langsung cancel, terus ditanya kenapa I waited too long. Ada cuma 3 menit. Jadi consumer, iya kan? Terus akhirnya bisa pesan lagi gitu ya, dan lebih cepat. Jadi, tapi ekspektasi itu juga transcend not only di di service seperti ride hailing, tapi sama juga di perbankan. Mungkin zaman dulu orang masih mau datang ke cabang, antri dan sebagainya. Sekarang yang namanya kalau nggak bisa transfer langsung dan dalam hitungan, apalagi kalau digital lebih dari 2 detik itu itunya muter-muter itu saya udah dimarahin, dibilang lambat, dibilang leleh gitu ya. Dulu kalau misalnya transaksi besar itu masih again willing untuk datang ke cabang, sekarang ekspektasi orang terhadap keamanan dan sebagainya itu is already a given ya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kita terus kembangkan dan kita fokuskan untuk di tahun 2023. Tetapi itu juga harus diimbangi, saya setuju sekali, dengan edukasi. Karena yang namanya keinginan terhadap ease of access, ease of use, semua itu serba cepat. Tentu PR dari kita adalah untuk menyediakan customer experience yang luar biasa, tapi kita harus selalu mengingatkan ada andilnya juga untuk para nasabah juga untuk bisa menjaga beberapa hal untuk memastikan bahwa keamanan itu juga terjaga dan jangan sampai lack of education terhadap bagaimana menggunakan jasa atau layanan yang hubungannya sama uang ya. Kan hubungan sama uang itu sangat penting. Nah, itu bagaimana kita bisa memastikan masyarakat dan konsumen itu juga semakin pintar, semakin cerdas untuk menggunakan layanan-layanan yang serba cepat dan serba mudah ini secara tepat. Mungkin itu yang beberapa hal yang perlu dibuat. Luar biasa sekali, terima kasih Ibu. Nah Pak Roy, tadi ini kan dari Ibu Rian dari informasi dan juga strategi langkah-langkah dari dunia perbankan. Nah, selain to point out on the how to keep up with the increasing demands, ditambah lagi dengan perubahan-perubahan tren dan juga permintaan customers yang 2 menit saja sudah kelamaan, semakin nanti akan 30 detik bilang kelamaan juga ya. Nah, dari Grab sendiri, bagaimana cara Grab untuk to decide, untuk memilih langkah-langkah yang tepat untuk menghadapi ini? Terima kasih Mbak Amelia. Kalau saya izin juga kembali ke apa yang tadi sudah saya bagikan mengenai ajakan digital power, itu bukan hanya untuk internal Grab saja, tapi kemudian juga untuk eksternal. Balik lagi bahwa kita dengan adanya teknologi itu dapat memungkinkan semuanya. Tadi mulai dari akselerasi bisnis growth. Sebagai contoh, saya kalau boleh cerita sedikit, bahkan waktu tumbuh mitra pengemudi kami juga ukur, Bapak Ibu. Hanya dengan teknologi berupa Bluetooth beacon, terus kemudian kita pasangkan itu di mitra merchant UMKM-nya kami di meja, dan kemudian itu bisa menerima sinyal mitra pengemudi handphone datangnya kapan, mitra merchant POS-nya ketika objek GrabFood muncul, sehingga akhirnya bisa dihitung sebenarnya waktu tunggu ketika Bapak Ibu pesan GrabFood supaya nggak kelamaan tadi, ketika diolah sampai mitra pengemudinya beneran datang dan jemput. Kami menerapkan teknologi itu sehingga akhirnya efisiensinya
dari mulai Februari 2022 sampai bulan Juli 2022 ada 12 juta menit yang bisa di-saving dengan hanya implementasi teknologi seperti itu. Nah, itu akhirnya kita terbuka bahwa oh iya ya, dari sekecil itu dan kemudian dengan akselerasi teknologi memberikan manfaat ke semua pihak. Mitra merchantnya jadi nggak kena komelan, mitra pengemudi yang lebih kelamaan, mitra pengemudinya bisa dapat orderan lebih banyak, Bapak Ibu yang pesan selaku konsumer atau korporasi juga estimated time arrival-nya, optimize code-nya lebih jelas. Nah, itu adalah contoh-contoh di mana oh ternyata internal Grab dan kemudian kita juga bisa sumberkan itu ke eksternal. Belum lagi yang kedua, winning the market. Tadi kalau kita bilang sama-sama bagaimana bisa meng-capture market bersama dengan customer acquisition yang bagus dan kemudian juga dengan retention yang bagus. Tentunya exposure yang benar dan kemudian instant gratification dengan reviews dan advertising tadi itu yang membuat akhirnya para konsumen tersadarkan bahwa oh iya ya, ketika melakukan spending maka ada value for money yang bisa didapatkan. Dan tentunya yang terakhir kolaborasi teknologi terus kita dorong, makanya kami sangat senang sekali bisa bekerja sama dengan PLN dalam transformasinya dengan BNI sampai kepada dengan Kalbi yang ini membuktikan bahwa mari kita sama-sama digital forward, akselerasi digital dilakukan kolaborasi teknologi. Itu Mbak Amelia. Terima kasih banyak Bapak Roy, dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian izinkan saya untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan dari audiens, dan kami sudah menerima beberapa pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ini adalah untuk Bapak Rifanda. Nah, Pak Rifanda, pertanyaan ini dari Bapak Wisnu dari Exeter Indonesia. Mengenai pertanyaan ini, bagaimana strategi KB terkait dengan post-pandemic saat ini dengan the new conditions dan juga apa saja tantangan industri yang akan dihadapi terkait dengan market development? Ya, terima kasih Pak Wisnu dari Epsilon. Ya, dari Kalbe tentunya tadi ada beberapa fenomena yang saya sudah sebutkan. Yang pertama tadi adalah memang konsumen post pandemi ini back to normal ya, semuanya ingin balik dengan situasi going out, situasi belanja yang langsung tetap muka dan sebagainya. Jadi yang tentunya dari Kalbe lakukan adalah terutama di nutritionals, kami terus mengembangkan produk-produk kami. Jadi kami banyak sekali melakukan program sampling, program event yang tadinya kita lakukan secara online ya, komunikasi edukasinya sekarang banyak kita lakukan secara offline. Dan itu ternyata memberikan dampak yang sangat positif karena konsumen perlu interaksi secara langsung. Jadi semua aktiviti yang selama ini online kita sudah kembali offline kan, terutama dalam bentuk consumer interaction. Dan yang kedua adalah memang kita terus kembangkan produk portfolio ya, yang memang lebih mengarah kepada lifestyle ya. Jadi kita juga menggunakan lebih banyak lagi interaksi online maupun offline untuk produk lifestyle sehingga konsumen juga lebih merasa terdorong pada waktu dia melakukan kegiatan-kegiatan outdoor seperti itu. Kemudian juga fenomena berkaitan dengan retail ya, di mana transaksi memang banyak dilakukan di offline. Jadi kita juga harus memberikan consumer experience yang terbaik juga di offline, terutama edukasi misalnya. Tapi online juga masih sangat penting ya, karena kalau dilihat sebetulnya transaksi di online itu sekarang jadi skew lebih besar kepada official store. Jadi memang konsumen itu terlihat mereka perlu lebih dapat informasi dari source yang lebih mereka bisa percaya. Nah itu yang jadi alasan sehingga kami pun juga lebih banyak lagi melakukan edukasi dan juga program-program untuk meningkatkan consumer experience tapi di official store. Jadi itu yang merupakan salah satu langkah yang kami rasa penting sekali. Jadi temannya memang sekarang kebanyakan konsumen adalah millennials dan Gen Z ya. Itu memang tipikalnya mereka selalu berusaha untuk mencari informasi, edukasi sebelum melakukan transaksi. Jadi memang agak lebih selektif gitu ya. Jadi itu juga merupakan hal yang penting kita siasati untuk kita juga menggunakan channel masing-masing itu sesuai dengan role-nya ya. Jadi role-nya dari channel online tidak hanya untuk transaksi ya, kita melakukan lebih banyak potongan harga, tapi bagaimana kita melakukan transaksi online lebih ke arah untuk edukasi, lebih tentang memberikan kesempatan untuk berdiskusi dan sebagainya. Kemudian terakhir adalah sebetulnya tadi lupa saya sebutkan satu poin penting dalam sisi konsumen adalah walaupun terjadi euforia, tapi kenapa kok tidak langsung ya terjadi transaksi penjualan itu meningkat signifikan gitu ya dalam kuartal 1 misalnya. Itu ternyata setelah kita potret, konsumen itu behavior agak berubah setelah pandemi. Jadi mereka sekarang lebih cenderung wait and see, lebih careful spending, lebih
future oriented. Makanya tadi terlihat bahwa saving account juga meningkat ya. Jadi itu juga terlihat bahwa sekarang konsumen lebih cenderung kepada investment di physical mental wellness dan healthcare, tapi juga lebih ke saving itu meningkat. Nah itu juga menjadi suatu fenomena dalam hal transaksi pun juga mereka terbaca oleh Nielsen itu transaksi yang terjadi itu rupiah per transaksinya itu agak menurun. Jadi memang konsumen cenderung membeli produk-produk yang lebih affordable karena lagi banyak yang mau dibeli nih dengan duit yang sama. Karena lagi pengen traveling, ya, lagi pengen saving juga, ya harus juga mulai mikir untuk sekolah anak. Jadi yang uang yang dibelanjakan untuk konsumen, konsumsi juga agak menurun. Nah itu yang menjadi fenomena di mana setelah pandemi ini memang kita harus lebih memperkuat akses kepada konsumen. Jadi kita harus memberikan produk yang lebih affordable. Tidak berarti harus downgrade, tapi saya itu adalah premium affordable ya. Jadi konsumen pengen tetap produk yang bermerek, kualitas terbaik tapi lebih terjangkau. Mungkin smaller unit dan sebagainya. Dan untuk itu bisa membuat kita juga lebih memperluas distribution. Nah itu adalah karena tadi berkaitan juga bahwa pertumbuhan lebih banyak terjadi di luar Jawa, di secondary dan tertiary city, di mana memang kita juga harus aktif menurut distribusi, memberikan akses kepada masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Rikandana. Untuk pertanyaan terakhir saya ini, saya akan ajukan kepada semua speakers kami di panggung. Nah, saya ingin tahu nih, I would like all of you to give me 1 or 2 words atau biar ini mengenai apa sebenarnya yang paling kita perlukan untuk menghadapi resesi atau economic slowdown tahun ini. Apakah itu collaboration? It's within your personal opinions. Yes. Apa itu mungkin collaboration atau capital atau mungkin less bureaucracy misalnya. Nah selain itu saya juga ingin Bapak Ibu sekalian untuk juga mengutarakan the closing remarks untuk panel discussion hari ini. Mungkin saya persilakan kepada Ibu Neneng terlebih dahulu. 1 word. 1 or 2 words. Nego boleh 3 words juga nggak apa-apa. My word is nothing is impossible with technology. I love that. Yang closing remark saya adalah buat kita semua yang ada di sini, if we are all optimists on Indonesia with 280 million people, the opportunity for us to grow is substantial. Amazing, luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih banyak Ibu Neneng. Jadi with technology anything is possible, Ibu ya. And 280 million people, what great resources that we need to tap into, Ibu ya. Nah selanjutnya mungkin Bapak Didi kami persilahkan. Ya terima kasih. Kalau dalam konteks PLN ada 3 ini yang saya sampaikan tadi, change paradigm. Pertama adalah adaptif. Jangan dipikir tidak ada disruption di kelistrikan, sangat ada Bapak Ibu. Jadi PLN harus adaptif. Untuk itu selanjutnya adalah PLN harus proaktif. Kemewahan monopoli yang selama ini coba untuk menjadi kerangka berpikir dan sikap tindak itu harus diubah menjadi sebuah perusahaan yang harus proaktif. Dan yang ketiga adalah ini sebuah keniscayaan, kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus berkolaborasi. Saya pikir dengan 3 hal ini kita akan bisa menghadapi masa depan Indonesia yang jauh lebih baik. Kita harus optimis dan saya suka sekali dengan tagline yang ada di Grab. Kita harus percaya. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih banyak tadi, luar biasa sekali ya. So proaktif, adaptif dan juga harus kolaborasi Pak ya. Terima kasih. Dan Ibu Dian kami persilahkan. Saya juga ambil ininya, walaupun tadi nggak ditawarin, saya tetap minta 3 kata, boleh juga ya. Satu adalah tentu resilience. Resilience itu adalah sesuatu yang given, itu adalah tanggung jawab kami dari sektor perbankan dan tentunya BNI untuk memastikan bahwa basic business fundamentals kita itu adalah kuat, resilient untuk bisa memberikan yang terbaik untuk nasabah. So that's a given statement.
Tapi yang berikutnya adalah agility. Agility untuk bisa menghadapi, menerima perubahan dan bagaimana kita bisa menyikapinya dengan cepat and willing to try. Willing to try sesuatu yang sangat berbeda. Contohnya saja, kayak tadi kita bicara mengenai consumer behavior. Kita bukan tidak menerima atau takut dengan teknologi itu akan mengambil alih dari pekerjaan para humans gitu ya, manusia, tapi justru bagaimana kita memikirkan tadi banyak yang dikatakan mengenai omnichannel, bagaimana kita melihat penggunaan dan peleburan antara teknologi with humans with physical touch point. Jadi it's not an or, tapi lebih bagaimana kita agile enough, adaptive enough untuk mengetahui yang paling tepat. Tadi saya nyontek beberapa kata dari Pak Iwan sebagai dari marketeers mengenai contextual. Mungkin ada sebagian yang menggunakan beberapa channel yang cocok untuk dia untuk beberapa layanan atau produk tertentu. Jadi udah tidak lagi one size fit all. Yang namanya hyper personalization itu bahkan nggak ke masing-masing individu, tapi per masing-masing individu, per masing-masing layanan, per masing-masing produk. That's how detailed and how hyper personalized we have to be. Itu hanya bisa dilakukan if we're willing and we're committed untuk menjadi agile, untuk mencoba melakukan hal-hal yang baru dan belum pernah kita lakukan untuk selalu berinovasi. Dan yang terakhir tentunya, dan ini adalah contoh yang sangat-sangat tepat saya melihat di sekitar ruangan ini dan juga di samping-samping saya adalah kolaborasi. Kolaborasi itu yang namanya partnership, yang namanya building communities, building ecosystems, itu kami di BNI sangat amat percaya bahwa itu adalah langkah on how we move forward together. Saya melihat baik di Grab maupun di Kalbe maupun di PLN, alhamdulillah kami mendapat kesempatan untuk bisa berkolaborasi. Tapi yang namanya kita membuat dan mengembangkan ekosistem itu, kolaborasinya juga harus digabung dengan inovasi. Mungkin kalau dari sisi perbankan, zaman dulu kolaborasi itu hanya dengan pemberian kredit, tapi sekarang bahkan layanan-layanan perbankan sudah bisa dinikmati oleh nasabah kita, bahkan nggak melalui bank langsung, mungkin melalui platform-platform yang ada di luar BNI. But that's okay. Itu adalah cara kita untuk mengoptimize kolaborasi itu. Nggak harus spesifik, nggak harus bahasanya diketok masing-masing. Justru bagaimana kita memberikan option yang semakin luas kepada konsumer, kepada masyarakat, dan ini akan semakin baik for the economy. Kita kembali lagi tadi, kenapa Indonesia itu resilient, karena consumer demand-nya itu tinggi, consumerism-nya kuat, dan ini adalah tanggung jawab kita untuk bisa terus meningkatkan itu ke depan. Dari saya itu, terima kasih. Terima kasih, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Dian. Luar biasa sekali jawabannya. Jadi bukan hanya dari ilmu marketing saja ya, namun dari the art of collaboration pun juga perlu untuk berevolusi, Ibu ya. Bagus sekali, itulah tadi the great voice from the banking sector dari Ibu Dian, resilience, agility, and collaboration. Dan selanjutnya dari Bapak Rifana kami persilakan. Terima kasih. Kalau dari kami dari Kalbe ke Nutritional, kami juga punya spirit untuk bisa terus ya mengatasi situasi 2023 yang cukup challenging. Ya, kami punya spirit namanya bisa. Jadi itu tadi dari B-nya adalah berani. Jadi kita memang harus terus berani ya untuk mengatasi tantangan yang terjadi ya, tidak kita hindari, tapi kita harus keluar dengan langkah-langkah yang juga di luar kebiasaan untuk keluar dari comfort zone. Itu adalah satu langkah penting dari untuk mengatasi situasi yang cukup challenging 2023. Kemudian I-nya adalah inovatif, termasuk juga dalam digital. Ya, kita harus berani untuk masuk ke frontier baru. Memang yang penting adalah dalam melakukan inovasi, kita harus melakukan inovasi walaupun digital adalah yang relevan buat konsumen.
Jadi pada waktu kita melakukan inovasi, yang juga tidak kalah penting adalah listen to the consumer, try to find pain problemnya sehingga kita come up dengan relevant innovation. Kemudian ketiga adalah S-nya, sama dengan yang sudah disebutkan oleh para panelis semua, adalah sinergi atau kolaborasi. Jadi kolaborasi, terima kasih Grab adalah contoh kolaborasi yang baik dengan bagaimana tanggung jawab kita sebagai manufacturer adalah menciptakan ekosistem, ya, karena yang di luar sana konsumen juga membuat komunitas. Jadi kalau konsumen melakukan komunitas, kita juga harus membuat ekosistem. Dengan ekosistem, bisnis akan bisa lebih tahan dan juga akan membantu Indonesia untuk bisa bersaing di global market. Dan yang terakhir, tidak kalah penting, A-nya adalah action. Jadi tidak bisa kita hanya berwacana, tapi bagaimana masing-masing dari kita do action for better Indonesia. Luar biasa, terima kasih banyak. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih banyak Bapak Ikanda. Jadi kita harus bisa, harus terus berani, dan harus terus berinovasi, listen to our consumers dan juga customers, dan juga terus berkolaborasi. Dan yang terakhir, we have to put all that into action, Bapak ya. Nah, selanjutnya nih terakhir, Bapak Roy, mungkin dari Grab for Business, gimana nih? Ya, Bapak Ibu, karena temanya Grab Business Forum 2023 adalah Digital Forward, maka dua katanya adalah Digital Forward sebagai closing remark. Tentunya percaya, kolaborasi teknologi dan berkontribusi bersama-sama. Kemudian kalau pesan sponsor sekalian, jangan lupa yang token PLN di Grab, dayanya pakai kartu BNI, waktu nunggunya jangan lupa beli Hydro Coco dan Benetton di Grab untuk Indonesia yang berikan. Luar biasa sekali Bapak Roy, konsistensi yang luar biasa. Terima kasih banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian, sudah kita bisa lihat ya, bahwa kita bisa lihat dari prediksi the World Economic as well as the World Bank has repeatedly said bahwa Indonesia ini sudah menjadi perekonomian dunia terbesar nomor 10 in terms of purchasing power parity. Dan dari speaker-speaker kami juga tadi sudah mengutarakan bahwa nah itu semua Bapak Ibu sekalian dapat tercapai untuk menjadi the top 5 largest economy pada tahun 2045 kalau kita semuanya remain resilient, put all of our words into action, dan tentunya semuanya tidak bisa dilakukan tanpa kolaborasi dengan satu sesama. As they all say, a dream that we dream alone is merely a dream, but a dream that we dream together becomes a mission and a reality. And I'd like to thank our dear speakers for emphasizing that. Sekali lagi, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk mereka. Thank you so much. Nah, untuk selanjutnya, Bapak Ibu kami persilakan untuk berdiri di tengah stage karena selanjutnya kami akan memberikan token of appreciation. Nah, ini token of appreciation-nya akan diberikan oleh Ibu Neneng dan juga Bapak Roy kepada Bapak Yusuf Didi Setiarto. Kami persilakan untuk geser ke kanan sedikit. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada Ibu Neneng untuk memberikan pelengkapnya kepada Bapak Yusuf Didi Setiarto, Director of People and Human Capital of Dan untuk token of appreciation selanjutnya akan diberikan oleh Ibu Neneng kepada Ibu Rian Eriana Kasman, the Senior Executive Vice President of Digital Business of PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Dan untuk token of appreciation selanjutnya, kami silakan Ibu Neneng untuk memberikannya kepada Bapak Ikanda Indianto, the President Director of PT Satya Perkasa KB Nutritional. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Dan selanjutnya kita akan foto bersama Ibu. Kami persilakan untuk semuanya untuk berdiri di tengah panggung dan kami persilakan untuk teman-teman fotografer untuk mengabadikan momen ini. Arahin aja Mas. Oh sudah dimarahin. Ladies and gentlemen, luar biasa sekali ya panel discussion kami hari ini. Oke, udah sini ya. Oke, 1, 2, senyum ya. Lagi 1, 2. Ya lagi 1, 2.